Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Dan info berita sawit hari ini Kamis 8 Juni 2023. Petani menjerit harga TBS sawit makin terjepit, ini penyebabnya. Info Sawit Jakarta. Harga jual tandan buah segar TBS sawit yang dihasilkan dari panen petani sawit kian berharga murah. Berbagai suara yang dilontarkan petani sawit melalui media massa makin sering terdengar dewasa ini. Apa penyebabnya? Berdasarkan catatan Info Sawit, tren penurunan harga jual minyak sawit mentah atau CPO telah terjadi. Bahkan pada akhir tahun 2022 silam, para peramal harga CPO juga sudah memberikan perkiraan akan adanya tren penurunan harga jual CPO tahun 2023 ini. Berbagai upaya juga sudah dilakukan sejak awal tahun 2023, di mana pembatasan kuota ekspor melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO yang dilakukan pemerintah Indonesia demi menjamin pasokan minyak goreng murah bagi masyarakat. Memiliki tujuan lain pula, yaitu sebagai pembatasan jumlah besaran ekspor CPO. Merujuk kepada hukum pasar, apabila keberadaan jumlah barang terbatas, maka harga jual barang akan cenderung naik mengikuti permintaan pasar. Lantaran sebagai komoditas ekspor, permintaan pasar global saat ini memang cenderung stagnan atau menurun. Lantaran krisis ekonomi masih melanda beberapa negara tujuan ekspor CPO dan produk turunannya. Pusat Data Bisnis Info Sawit atau PDBI juga menganalisa beberapa hubungan sebab akibat di beberapa negara tujuan ekspor yang mengalami penurunan permintaan CPO dan produk turunannya. Seperti permintaan pasar Cina atau Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah India. Keberadaan perekonomian Cina mulai mengalami perlambatan sejak akhir tahun 2022 lalu. Lantaran banyak negara konsumen produk Cina telah menurunkan permintaannya. Alhasil perekonomian Tiongkok ikut mengalami perlambatan, sehingga secara otomatis konsumsi dan permintaan impor juga ikut menurun. Hukum sebab dan akibat melekat pada kondisi ekonomi Tiongkok saat ini. Pengaruh besar juga dihadapi perdagangan CPO dan produk turunannya. Lantaran permintaan pasar Tiongkok menurun, maka pasokan CPO yang meningkat, menyebabkan stok dalam negeri bertambah. Salah satunya melalui konsumsi mandatori B35 yang dicanangkan pemerintah guna mengkonsumsi CPO domestik. Namun berdasarkan literasi yang dimiliki PDBI, konsumsi bahan baku biodiesel cenderung menggunakan pasokan dari produk samping refinery atau pabrik minyak goreng. Alhasil mekanisme penyerapan CPO domestik melalui biodiesel mandatori B35 kurang berdampak terhadap konsumsi dalam negeri guna menyerap CPO. Gambaran ini juga sebagai fakta akan penggunaan bahan baku biodiesel yang sebenarnya, bukan menggunakan bahan baku CPO melainkan dari produk samping pabrik minyak goreng. Jadi suplai terus bertambah dan konsumsi tidak bertumbuh. Maka berlanjut terhadap penurunan harga jual TBS sawit yang banyak dihasilkan petani kelapa sawit. Berdasarkan analisa PDBI, kondisi ini akan mirip dengan keadaan ketika larangan ekspor dilakukan. Hanya saja kejadiannya berbeda lantaran kondisi sekarang memang akibat turunnya permintaan pasar sehingga stok CPO berlebih. Fakta berikutnya bisa dilihat dari hasil penjualan perusahaan kelapa sawit yang sudah berlabel terbuka atau TBK. Pada laporan kuartal pertama tahun 2023, hampir semua perusahaan publik ini melaporkan hasil penurunan penjualan yang bersumber dari turunnya jumlah produksi CPO dan turunnya harga jual CPO. Tentu saja kedua fakta yang berhasil dianalisa PDBI ini menjadi bagian dari gambaran bisnis minyak sawit yang sedang lesu. Namun bisnis minyak sawit juga masih mengalami hambatan dari iklim El Nino yang berakibat suhu udara lebih panas. Bisa jadi dalam waktu dekat berakibat pada produksi kebun sawit yang menurun. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari Sawit Dan kali ini. Terima kasih bagi Anda yang setia menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.